awalnya dari hobi, misalnya masak, Iya, atau make betul. up, atau fashion, atau home decor, atau misalkan suka dengan buku, ngulas tentang buku, atau suka dengan berbagai macam mainan yang entah TikTok mbak, apapun TikTok. itu gitu. Nah, TikTok juga gitu ya. Awalnya bener-bener dari cuman kesenangan aja kan. Betul. Iya, betul, betul, betul. Mungkin ada teman-teman Kak Yusuf juga nih sebagai konten kreatif nih harusnya yang bisa memberikan pengalamannya selama masa pandemi ini gimana bikin Oke. konten-kontennya kan beneran cuma dari rumah aja ya. Di rumah aja saya mbak, iya. Nah ini oh, bisa Udah kasih ini 4 bulan ini dong. berarti, mau 4 bulan ini jalan. Iya, Bener-bener di ngeri, rumah ngeri. doang ya. Iya, di Iya rumah aja. memanfaatkan. Mm-mm. Tapi aku Jadi, lihat nih gimana gimana. jadi menarik banget ya Mbak Septi ya tentang tadi Mm-mm. cita kita bareng-bareng. Nah, untuk menanggapi tadi pertanyaan itu dari saya sendiri, kalau saya untuk pertanyaannya itu sangat bagus banget dan menginspirasi banget. Buat saya juga itu termasuk hal yang cukup menjadi challenge buat kita ya. Di saat pandemi ini kita berkreasi banyak banget konten-konten yang memang kita perlu buat, dan kadang pun orang seperti di episode sebelumnya gitu kan, di episode Mm-mm. sebelumnya bersama dengan narasumber yang lain itu membahas tentang perihal teknis-teknisnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton, nonton dulu. Teknis-teknisnya ada per part bagiannya, ada sudah ada di YouTube, dan teman-teman bisa lihat di situ apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu loh, perihal teknisnya. Karena Oke. konten yang bagus itu menentukan dari sisi mana teman-teman membuatnya gitu kan. Contoh, Mm-mm. isu yang berkembang saat ini apa sih? Nah, yang lagi kekinian lo apa nih? Misalnya, contohnya itu kalian bikin, orang-orang banyak bikin food blogger ya kan, banyak yang buat Mm-mm. food blogger dan hasil uh, mereka membuka open endorse, ya mbak. Bener nggak mbak? Iya, iya Rata-rata betul. mereka menjadi kubu yang aku pengen coba buka masak deh. Nah, mereka tuh banyak banget. Dari situ teman-teman bisa masuk, buka aja endorsementnya gratis gitu kan, tapi dengan catatan tentunya, walaupun endorsement gratis, tapi teman-teman kalau misalnya rating kalian naik, itu pastilah teman-teman akan ada namanya ya fee-nya atau apa, tapi juga orang yang Oke. memberikan endorse itu, ya nggak, bener nggak mbak? Iya, tapi itu Iya. perlu digarisbawahi juga bahwa untuk sampai membuka ke situ kan kita namanya konten kreatif itu kan benar-benar merangkak ya dari kan kita lihat Mm-mm. juga kita follower kita ada berapa untuk sampai punya follower Nah, minimal 1.000 ke atas lah gitu. Paling enggak berarti apa yang eh, apa namanya yang bisa kita tawarkan gitu. Kalau misalkan feedbacknya followernya ya. baru 10 ya janganlah bukan endorse ya kan. Iya, Intinya betul, betul, betul. kita kita ini dulu deh. Kalau 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 aku sih ya sebenarnya bukan bukan ahlinya kreatif konten, cuman sebagai yang sangat suka mengamati konten-konten kreatif di media sosial, sebagai orang yang sangat suka mengamati itu eh, kalau aku lihat sih banyak yang awalnya hanya memang benar-benar dari hobi gitu ya kan bener awalnya dari hobi misalnya masak Iya, atau make betul. up atau fashion atau home decor atau misalkan suka dengan buku ngulas tentang buku atau suka dengan berbagai macam mainan yang entah TikTok mbak, apapun TikTok. itu gitu. Nah, TikTok juga gitu ya. Awalnya bener-bener dari cuman kesenangan aja kan. Betul. Tapi itu bisa terus digali dan kemudian benar-benar dikreasikan menjadi sesuatu yang bagus. Ada Oke. juga yang karena nasib ya, contohnya gitu ya. Tapi biasanya karena kalau hal-hal yang kayak gitu itu nggak bisa nggak bisa lama gitu. Kalau misalkan ya kan, kayak tapi Iya, kalau iya. kita nih ya kalau misalkan bikin konten, bikinlah yang benar-benar bermanfaat, bukan yang sekedar
prank-prank nggak jelas gitu kan, atau sekedar konten-konten yang nggak ada manfaatnya gitu ya. Tapi kalau kalau kita nih ya bikinlah yang benar-benar eh, ada manfaatnya gitu. Iya, Entah mau iya. di YouTube, entah di Instagram, entah di podcast. Sekarang podcast juga Wah, itu podcast juga bagus, lagi marak juga sih, Mbak, itu lagi ya. marak banget gitu. Siapa yang paling suka ditonton, suka didengerin kalau podcast? Kalau aku sendiri ini, Mbak, yang biasanya ini 3, 2, 1, close the door. Oh, Deddy Corbuzier ya. Kalau Iya, kalau aku Deddy tuh lagi Corbuzier. suka banget dengerin 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Wih, gua kedatangan. Destanya siapa sama podcast Mas yang lucu-lucuan. Kadang-kadang kita suka Hmm, bete ya di jalan gitu sambil iya nyetir betul betul apa. betul. Ini benar-benar jadi apa namanya? Jadi kayak terhibur banget gitu podcast-podcast itu. Tapi kalau banyak juga podcast-podcast yang tentang sharing ilmu dan lain sebagainya deh, itu banyaklah yang bisa kita sambil jalan sambil dengerin habis nonton gitu kan kalau podcast gitu. Mulailah, yang penting tuh mulai, karena kalau ide itu menurutku sih ide itu nggak akan selalu ada yang benar-benar original, bener orisinil. Ide itu nggak ada, karena Iya ide itu betul. selalu pasti sudah ada, entah mengalami namanya perubahan, entah entah dipotong di mana, entah ditambah di mana, itu Mm-mm. ide. Jadi kalau misalnya kalian punya ide, ini udah idenya itu, bikinlah sesuatu yang biar beda dari itu. Entah ditambahin apa, dipotong di mana, atau dipoles apanya gitu. Ya kan? Karena memang ide tuh nggak ada yang benar-benar original menurutku. Gitu. Ini ada yang Oke, nanya nih, Mas. nih ada yang nanya nih dari Handika ya. Handika dia salah satu mahasiswa magister, Mbak. Wih, S2 nih Handika sekarang. Oh iya. Wah, Mas mantap ya Andika. Atmaja ya. Wah, ini ilmunya Dia tinggi bilang, nih. kini banyak konten yang plagiasi, Mbak. Bagaimana peraturan hak cipta yang ada di televisi, Mbak? Karena ada beberapa program acara yang mengambil video YouTube. Terima kasih. Oh, oke. Oh, ini Coba. saya mau nanya, namanya kita mahasiswa. Oke, bentar-bentar. Dia ini memang satunya di bidang produk. Ini banyak juga yang konten yang plagiasi dari konten YouTube gitu ya. Kalau saya sih Jadi, bukan plagiasi sebenarnya, tapi itu adalah memang konten YouTube yang ditayangkan di televisi kan, bukan plagiasi ya. Yang di sini yang dimaksud ya Mas Andika ya. Kalau plagiasi itu tadi memang program televisi, program ide kreatif itu menurut saya nggak ada ide yang benar-benar orisinil. Nggak ada yang benar-benar itu murni sebuah ide, misalkan ide dari Yusuf gitu, atau ide dari siapa gitu. mm, Itu tuh, itu entah dulu pernah ada atau di televisi, entah zaman dulu pernah ada, kemudian sekarang direproduksi lagi dengan polesan-polesan tertentu. Jadi kita tuh kadang nggak bisa menjudge itu plagiasi. Bahkan kalaupun itu ternyata meniru, sebenarnya kalau di televisi itu, misalkan ini meniru ya, misalkan benar-benar plagiasi. Di televisi sebenarnya nggak ada aturannya, nggak ada aturan boleh atau enggaknya. Hanya soal etik aja kan. soal rating ya berarti. Etika, Oh, etik. etika. Oke, oke. Iya kan, soal etika aja. Tapi Iya, masalah betul. boleh atau tidak bolehnya itu boleh-boleh aja. Itu soal etika aja kok. Kayak misalkan contohnya bahkan bukan dari media sosial ya. Kalau Mas Andika tadi kan contohnya dari YouTube, misalnya dari YouTube yang kemudian diplagiasi di TV. Kalau saya sih ngelihatnya bukan diplagiasi kalau dari YouTube, dari media sosial ya Mas. Tapi justru itu memang upaya televisi untuk dia juga bisa bertahan eh, di tengah banyak orang sekarang ini sangat menikmati media sosial gitu. Mm. Akhirnya, ya kan, kayak misalkan contoh program-program yang anak-anak ngapak, ngomong ngapak gitu kan dari Kebumen itu, Oh ya iya kan? betul. Terus Pak Babin dan lain sebagainya. Mereka di kerjasamakan untuk tayang di televisi. Itu menguntungkan dua belah pihak gitu. Menurut saya sih sah-sah aja. Asalkan memang ada kerjasama yang jelas gitu ya. Tapi ya itu tadi, bahkan kalaupun plagiasi itu sebenarnya kalau di televisi juga tidak ada aturannya selama itu belum dihak patenkan ya. Kayak contohnya program bedah rumah atau bedah rumahnya atau uang kagetnya Helmi Yahya. Ya kan? Dulu kan ada program itu. Oh, awal-awal Ah, dulu
Itu kan yang buat kan idenya itu idenya dari Helmi Yahya ya, Uang Kaget dan Bedah Rumah. Sekarang kan banyak tuh yang bikin, bahkan kayak misalkan YouTuber juga kan, kayak misalkan Baim Wong, Iya, kemudian kemarin ada. ya kan. Nah, itu kan Baim Wong juga bikin. Jadi itu muter aja sih sebenarnya. Mas Andika nih masih nanya nih, yang saya bingungkan Mbak terkait ekonomi media, apakah Nah, ada ini nih. pembagian? Nah, kalau misalkan itu kan kalau YouTube itu berarti hak cipta ya Mas Andika ya. Kalau televisi misalkan nih ngajakin konten-kontennya sih, misalkan yang tadi saya contohkan itu anak-anak ngapak yang dari Kebumen itu saya sih nggak ngerti ya, karena itu pihak Trans 7 atau Trans TV ya yang naikin itu. Tapi saya yakin itu pasti ada keuntungan di situ. Tapi kalau sekedar ngambil-ngambil video-video yang misalkan 7 manusia teraneh di dunia, misalkan hal Nah, semacam itu itu kan. Nah, kan jangan ada sebut kan merek, Mbak. kayak Nanti kayak ya, bro, jangan sebut merek. nggak apa-apa kali merek itu. Nah, Iya, itu salah satu yang cukup ini. Oke. enggak kan Jadi, misalkan ada kan kita membahas itu bukan menyudutkan, kita membahas, kita menganalisis, nggak masalah dong. iya betul. Eh, Misalkan gini, ada program televisi di salah stasiun TV yang misalkan 7 manusia terheboh di dunia misalkan, atau lima lima tempat wisata terunik di Jawa Tengah misalkan, seperti hal-hal itu, dan Wah, ngambil gambarnya dari konten YouTube. Itu sih betul. kalau dari televisi ngambil itu biasanya harus izin dulu Mas, atau kita selalu mencantumkan sumbernya, ya Hmm, kan? Sumber iya. YouTube mana, Iya. channel YouTube mana gitu. Dan kalau misalkan di tempat di iNews sendiri ya, iNews Semarang sendiri, kalau misalkan kita misalkan mau kan sekarang ini banyak sumber berita juga kita bisa ambil dari YouTube gitu. Biasanya kita izin dulu gitu, kita izin dulu. Tapi kalau misalkan itu terkait dengan public figure yang kayak misalkan atau pejabat publik gitu, itu kan sah-sah aja kita ngambil dari situ, dari misalkan Pak Ganjar Iya. gitu ya, Ganjar Pranowo, dia kan memang aktif setiap hari, ada konten Beliau YouTube-nya. juga kayaknya ini ada vlog Ya, sendiri dan gitu ya. itu iya, jadi dia kan memang memudahkan kita juga untuk wartawan ini. Oh, Pak Ganjar statement soal ini, kita tinggal minta konfirmasinya lagi soal itu. Dan itu apalagi di tengah pandemi kayak gini memudahkan banget kan untuk hal semacam Iya. itu. Tuh, kalau tadi kan pembagian ekonominya mungkin iklannya atau gimana gitu ya tadi Mas Andika ya. Ya, jadi Iya. kalau misalkan ya itu tadi, kita cukup cantumkan atau izin. Tapi kalau misalkan memang benar-benar kontennya itu dinaikkan jadi program di TV, pasti itu ada kerjasama yang saling menguntungkan. Nggak mungkin televisinya berani asal ambil untuk comot, Iya gitu. itu terlalu beresiko ya, secara hukum juga nggak boleh. Iya. Jadi teman-teman itu juga pasti akan ada masalah tentang copyright ya teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikannya di channel Oke, saya thank you juga Mas kemarin Andika. ada membahas sedikit tentang masalah copyright juga. Jadi Mm-mm. eh, pertelevisian pun sama teman-teman. Jadi nggak hanya soal rating, nggak cuma hal-hal yang lain mesti diperhatikan, tapi juga mereka akan pasti ada izin sendiri. Izin Iya, yang betul. memang Oh ya, ini kayak satu contoh ya, sorry kupotong nih, Suf. Eh, Kayak satu contohnya program yang tadi aku bilang bedah rumah dan eh apa namanya, uang kaget itu kan uang yang kaget. buat itu si Helmiah ya. Heeh. Kayaknya sih sekarang udah dipatenkan, jadi udah dihak patenkan gitu. Jadi kalau misalkan untuk program televisi itu hak patennya udah masuk ke Helmi Yahya soal Oh, udah ada program-program hak yang patennya serupa berarti dengan sekarang. itu. Heeh. Setauku ya, mungkin aku salah, tapi aku pernah dengar sendiri dari statementnya dia, wawancara dengan siapa gitu kalau nggak salah. Itu Hmm. udah dipatenkan. Tapi kalau mungkin Oh, kayak teman-teman YouTuber, teman-teman influencer yang sekarang juga banyak membuat hal semacam itu, dia pun ya akhirnya dia nggak menuntut apa-apa Hilmiah ya, karena kan ya udahlah oke. itu juga program untuk Eh, membantu gitu. baik. Bahkan sekarang kayak institusi pemerintahan gitu kan juga punya program, eh Iya. sorry,
Ya kan kayak TNI itu juga punya program bedah rumah. Sebenarnya itu kan Iya, hak betul, cipta betul. sebenarnya. Cuman ya karena itu program membantu sesama, akhirnya pun ya udahlah nggak masalah gitu. Sebenarnya lebih ke Oke. komunikasi aja.